Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Rizky Wahyu Erlangga Reksa dari Prodi Teknik Perminyakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang pertama adalah definisi cadangan. Cadangan adalah perkiraan volume minyak, kondensat, gas alam, natural gas, liquids, dan substansi lainnya yang berkaitan secara komersial dapat diambil dari jumlah yang terakumulasi di reservoir dan metode operasi yang tersedia dengan kondisi ekonomi dan atas dasar regulasi pemerintah saat itu. Perkiraan cadangan didasarkan atas interpretasi data geologi dan atau engineering yang tersedia pada saat itu. Cadangan biasanya direvisi begitu reservoir diproduksikan. Seiring bertambahnya data geologi dan atau engineering yang diperoleh atau karena perubahan kondisi ekonomi. Perhitungan cadangan melibatkan ketidakpastian yang tingkatnya sangat tergantung pada tersedianya jumlah data geologi dan engineering yang dapat dipercaya. Atas dasar ketersediaan data tersebut, maka cadangan digolongkan menjadi dua, yaitu propped reservoir dan unpropped reservoir. Propped reservoir atau cadangan terbukti. Propped reservoir dapat diperkirakan dengan cukup teliti untuk dapat diambil atas dasar kondisi ekonomi saat itu. Kondisi ekonomi tersebut harga dan biaya pada saat dilakukan perkiraan. Propped reservoir digolongkan menjadi developed atau undeveloped. Pada umumnya reservoir disebut propped jika kemampuan produksi reservoir secara komersial didukung oleh ujung produksi atau ujung lapisan produktivitas sumur atau reservoir semata. Selanjutnya itu adalah unpropped reservoir atau cadangan belum terbukti. Unpropped reservoir didasarkan pada data geologi dan atau engineering seperti halnya yang digunakan untuk menentukan propped reservoir. Tetapi ketidakpastian secara teknik, ekonomi, kontrak, dan regulasi lebih besar. Perhitungan unpropped reservoir dapat dibuat untuk perencanaan internal atau evaluasi khusus. Selanjutnya itu metode penentuan cadangan. Dalam metode penentuan cadangan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama metode analogi, metode volumetrik, metode densely surface, metode material balance, metode simulasi reservoir. Metode analogi itu sendiri yaitu perhitungan cadangan. Dengan metode ini dilakukan apabila data yang tersedia sangat minim melalui data yang terperoleh sebelum eksplorasi. Metode volumetrik menggunakan ukuran reservoir, sifat fluida reservoir, dan sifat petrofisik batuan dalam penentuan cadangan. Metode analogi dapat digunakan untuk perhitungan cadangan dan keekonomian sebelum eksplorasi lapangan migas. Selanjutnya itu metode volumetrik. Metode volumetrik digunakan untuk menghitung cadangan migas di suatu lapangan yang datanya belum tersedia dengan lengkap. Perhitungan cadangan secara volumetris dapat digunakan untuk mengetahui besarnya initial hydrocarbon influence, initial recovery, dan recovery factor. Selanjutnya itu metode decline survey. Metode decline survey
digunakan pada reservoir yang telah diproduksi selama beberapa waktu dan memiliki kecenderungan menurun produksi yang dapat diamati. Metode decline survey ini memplot data laju produksi terhadap waktu dalam skala semi-log untuk kemudian digunakan dalam meramalkan penurunan produksi terhadap waktu dan untuk penentuan cadangan migas. Selanjutnya itu metode material balance. Metode material balance diproduksi didasarkan pada prinsip kekekalan massa yang nyatanya menyatakan bahwa jumlah massa suatu sistem akan tetap selama berlangsung perubahan yang bersifat kimia atau fisika. Selanjutnya itu metode simulasi reservoir. Metode ini terdiri dari membuat atau memilih model, mengumpulkan dan memasukkan data ke model, history, matching, dan peramalan. Untuk melakukannya dibutuhkan pengetahuan teknik reservoir dan teknik komputer. Lalu selanjutnya itu adalah recovery factor. Recovery factor atau faktor perolehan adalah perbandingan jumlah minyak atau gas yang dapat diambil terhadap jumlah minyak atau gas di tempat dengan menggunakan teknologi primer, secondary maupun tertiary recovery. Metode yang dipakai untuk menghitung recovery factor dan cadangan hidrokarbon dihitung menggunakan metode simulasi reservoir, material balance, decline survey, metode analitik. Simulasi reservoir sendiri untuk menganalisa ini metode geologi yang digunakan harus telah teruji keakuratannya berdasarkan data seismik dan analisa sumur. Metode geologi harus telah mewakili seberapa litologi batuan secara alat, erat maupun partikel. Selanjutnya itu material balance. Material balance untuk semi simulasi karakteristik reservoir yang berbeda harus dimodelkan dengan beberapa tank. Sedangkan untuk PS dapat digunakan apabila telah memiliki data produksi dan tekanan yang memadai atau telah memiliki lebih dari 110% kumulatif produksi dari total perhitungan awal minyak atau gas di tempat. Selanjutnya itu decline survey. Untuk menganalisa ini, reservoir harus telah memiliki data produksi dan tekanan yang memadai. Lapangan telah memasuki tahanan kondisi produksi yang telah matur atau telah memahami titik tertinggi kemampuan produksi. Selanjutnya itu metode analitik. Dapat digunakan apabila data sangat terbatas. Metode material terbatas. Selanjutnya itu adalah perhitungan volumetrik. Metode volumetrik digunakan untuk menghitung cadangan migas di suatu lapangan yang datanya belum tersedia dengan lengkap. Perhitungan cadangan secara volumetris dapat digunakan untuk mengetahui besarnya initial hydrocarbon in plants, ultimate recovery and recovery factor. Dalam metode volumetrik ini biasanya digunakan beberapa rumus. Yang pertama itu perhitungan initial gas in plants atau IGIP.
Yang kedua itu perhitungan initial oil and plants atau OIP. Sekian dari hasil presentasi saya. Bila yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.